Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mutia Badradul. Semoga ibu dan teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gangguan berbahasa. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Mutia Badradul Jannah, biasa dipanggil Mutia, dengan NIM 19016034 dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu gangguan berbahasa. Nah, terdapat perbedaan mendasar antara bicara dan bahasa. Berbicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang dalam mengucapkan suara dalam suatu kata. Sedangkan bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam bentuk suatu cara tertentu. Nah, bahasa merupakan salah satu bentuk cara berkomunikasi. Bahasa ini dibagi lagi menjadi bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif adalah kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis gangguan berbahasa dan penyebabnya. Nah, yang pertama, ada gangguan berbicara. Gangguan berbicara ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu gangguan mekanisme bicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Yang pertama yaitu gangguan akibat faktor kelainan paru-paru. Yang kedua ada gangguan akibat faktor kelainan faktor laringan atau gangguan pada pita suara. Dan yang ketiga ada gangguan akibat faktor lingual. Misalnya lidah yang sariawan, lidah yang terluka, maka akan sakit apabila digerakkan. Dan yang keempat itu ada gangguan akibat faktor resonansi. Nah, gangguan yang keempat ini mengakibatkan suara yang dihasilkan menjadi sengau. Nah, gangguan berbicara yang kedua yaitu adalah gangguan bicara akibat multifaktoral. Nah, yang pertama misalnya berbicara serampangan, berbicara cepat sekali sehingga sukar untuk dipahami. Yang kedua itu ada gangguan pada otot sehingga menyebabkan otot menjadi lemah, menjadi gemetar dan menjadi sulit untuk berbicara. Yang ketiga itu ada berbicara mutis. Berbicara mutis ini adalah penderita gangguannya bisa dikatakan tidak bisa berbicara sama sekali. Kemudian gangguan berbicara yang ketiga yaitu gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik ini tidak bisa disebut sebagai gangguan berbicara karena ini merupakan salah satu bentuk variasi dalam berbicara normal. Misalnya yang pertama yaitu berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada keinginan untuk dimanja. Yang kedua berbicara kemayu. Nah, berbicara kemayu ini merupakan sifat atau perangai kewanitaan yang berlebih-lebihan. Yang selanjutnya ada berbicara gagap. Berbicara gagap ini adalah bentuk bicara yang kacau, tersendat-sendat, mengulang-ulang bentuk suku kata pertama dalam kata yang diucapkannya. Dan terakhir ada berbicara latah. Berbicara latah ini kadang mereka terkejut maka mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Dari sekian banyaknya gangguan berbicara, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan berbicara tersebut. Yang pertama yaitu hambatan pendengaran. Yang kedua yaitu ada hambatan pada perkembangan otak yang akan menguasai oral seseorang. Yang ketiga yaitu masalah keturunan. Nah, masalah keturunan ini misalnya ada beberapa keturunan sebelumnya yang juga memiliki gangguan berbicara sehingga akan menurun pada keturunan selanjutnya. Selanjutnya yaitu masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua. Kurangnya komunikasi dengan orang tua atau bentuk komunikasi yang kurang baik dengan orang tua juga akan menyebabkan gangguan berbicara. Nah, selanjutnya itu faktor televisi. Tidak dapat dimungkiri dengan perkembangan teknologi, seseorang juga akan mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor medis dan yang kedua adalah faktor lingkungan sosial. Nah, gangguan berbahasa berdasarkan faktor medis ini misalnya seperti kelainan pada fungsi otak dan kelainan pada alat-alat bicara lainnya. Sedangkan faktor lingkungan sosial yaitu yang kehidupan yang tidak alamiah manusia, misalnya terisolir atau terisolasi tersisih dari lingkungan kehidupan manusia yang sewajarnya. Dalam gangguan berbahasa ada disebut dengan afasia. Afasia ini adalah kehilangan kemampuan membentuk kata-kata atau kehilangan kemampuan untuk
untuk menangkap arti kata-kata sehingga pembicaraan tidak bisa berlangsung dengan baik. Yang pertama yaitu ada afasia motorik. Afasia motorik ini yaitu kerusakan pada otak yang sangat dominan. Yang kedua yaitu ada afasia sensorik, yaitu kerusakan pada leksikortikal pada hemisferium yang dominan. Kemudian gangguan berbahasa yang ketiga yaitu gangguan berpikir. Misalnya yang pertama adalah pikun. Nah, orang yang pikun menunjukkan banyak sekali gangguan. Misalnya gangguan perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran pada segala dalam bentuk macam fungsi intelektual lainnya. Selain itu, pikun juga dapat disebabkan oleh berbagai penyakit, misalnya seperti stroke, tumor otak, dan gangguan pada sistemik. Gangguan berpikir yang kedua yaitu gangguan skizofrenik, yaitu gangguan akibat gangguan berpikir. Orang yang menderita skizofrenik ini dapat berbicara secara terus-menerus. Mereka tidak banyak berbicara atau berkomunikasi dengan dunia luar, tetapi banyak berdialog dengan diri sendiri. Gangguan berpikir yang ketiga yaitu depresif, yaitu terjadi pada orang yang tertekan jiwanya. Dari berbagai jenis gangguan berbahasa, mulai dari gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir, ada beberapa cara untuk mencegah atau menangani gangguan berbahasa tersebut. Misalnya yang pertama yaitu fisiologis dan neurologis. Fisiologis dan neurologis ini adalah pemeriksaan menyeluruh oleh dokter terhadap apakah seseorang tersebut memiliki gangguan berbahasa. Nah, yang kedua yaitu dengan cara psikologis. Psikologis ini yaitu menyertakan ahli dalam pemeriksaannya. Nah, sedangkan pada anak usia dini ataupun pada bayi yang belum bisa berbicara, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak tersebut tidak mengalami gangguan berbahasa atau keterlambatan berbicara. Nah, yang pertama misalnya sering bercakap-cakap dengan anak. Meskipun anak atau bayi tersebut belum mengerti apa yang diucapkan oleh orang tua, setidaknya orang tua melakukan kegiatan bercakap-cakap agar si anak tersebut bisa terbiasa dan memperoleh bahasa yang disampaikan oleh orang tuanya. Nah, yang kedua yaitu bercakap-cakap dengan anak tersebut harus diikuti dengan kasih sayang, diikuti dengan kehangatan, diikuti dengan senyum. Dan selanjutnya dalam bercakap-cakap sebaiknya orang tua menjadi interaktif atau memberikan kontak mata langsung kepada anaknya. Kemudian tidak perlu memaksakan pada anak agar mengucapkan kata dengan benar, karena dengan sering mengulang-ulang kata nanti anak tersebut akan terbiasa dan bisa mengucapkan katanya dengan benar. Nah, yang selanjutnya yaitu perlu juga pelatihan pada fungsi oral anak, misalnya mulut, bibir, lidah, dalam kegiatan mengunyah, menyemburkan ataupun menghisap. Nah, selanjutnya yaitu bayi yang telah lahir, mereka sejatinya telah memiliki secara alamiah untuk bisa berbahasa. Nah, yang terpenting, bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, bagaimana cara orang tua membagi waktu dengan anak mereka agar dalam proses berbicara anak tersebut tidak mengalami gangguan. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai gangguan berbahasa dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.